kembali lagi di Everest Gaming. Hari ini kita akan membahas apa itu camp contribution, karena ini penting ya kalau kita gabung dengan sebuah camp. Oke, ini saya akan perlihatkan. Nah, itu dia, saya lingkarin merah. Biasanya kalau udah reset dia akan ada titik merah ya, seperti ini. Nah, itu kita bisa mendapatkan sesuatu ya. Ya, ini contohnya tuh ada peti yang dikasih titik merah. Kita buka, kita lihat. Nah, ini ya. Yang atas ini sifatnya untung-untungan ya. Yang bawah itu udah pasti, itu gold. Oke, kemudian yang terpenting lagi kita cek kalau sistem itu udah reset, yaitu teknologi ya. Makanya dia dikasih tanda titik merah itu, teman-teman lihat. Nah, ini kita klik ya, teknologi R&D, dan kemudian yang di tengah ini yang kita sumbangkan ya, yang sedang dikembangkan oleh mayornya. Ini kita tinggal klik tombol ini aja teman-teman ya, ditekan, diklik ya. Nah, tuh ya, sampai ada tulisan di atas sudah nggak ada lagi poin ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek lagi itu yang namanya contribution itu sendiri ya, di kolom member adanya ya, di tabulasi member. Nah, ini dia poinnya ya, kebetulan saya baru 1700 ya. Ini bisa kita lakukan secara perlahan ya, ada yang memberikannya secara perlahan dengan mengikuti semua apa itu camp affair disebutnya ya. Tapi ada juga yang mungkin langsung ya, dia langsung menyumbangkan ke vault ya, langsung memberikan resource ya ke vault apa yang dibutuhkan. Oke, nanti saya akan kasih unjuk ya, baik itu yang secara perlahan maupun yang secara cepat, karena kita dikasih waktu itu lumayan teman-teman, seminggu ya, untuk memberikan poin 2000. Ini yang pertama itu ya, secara instan, secara cepat. Ini ada, kebetulan saya nyimpennya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini juga kebetulan sebenarnya resource dari camp juga ya, kita dikasih juga ya, kalian bisa lihat. Nah, tapi ini kita bisa sumbangkan kalau kita tidak belum membutuhkan ya, istilahnya kita belum membutuhkan, lebih baik kita sumbangkan saja karena lumayan ya, memberikan kita kontribusi ya. Oke, kita menuju ke vault untuk melakukan proses instan. Proses instan ini. Tapi ada juga yang perlahan ya, nanti saya akan perlihatkan yang naiknya itu perlahan. Oke, ini di mesin ATM ya. Kita main-main di ATM ini. Nah, ini ya resource, ini yang punya kita. Kalian bisa lihat, saya kasih lingkaran 1700. Kemudian ini yang sebelah kanan tadi ya, ini yang sudah dimiliki di vault dan sudah disumbangkan oleh teman-teman ya. Kalau yang kiri ini punya kita ini ya, apa yang nanti akan kita kirimkan. Ini yang kanan tuh. Nah, ini kalau bisa sebenarnya yang ini ya, kalau teman-teman punya kemampuannya hand picker ya, lobster atau miner ya, ini diutamakan kalau bisa membantu yang ini, karena ini membantu teknologi camp. Nah, ini saya akan contohkan dulu ya. Kita kasih 10 ya. Oke. Nah, ya. Teman-teman bisa lihat dari angka 700 naik ke 800 ya, dengan secara instan ya. Kita langsung mendapatkan kontribusi tinggi. Ya, kalau bisa sih yang ini ya, diusahakan yang membantu teknologi. Tapi kalau nggak bisa ya seadanya saja ya. Karena tentu skill itu ya, itu akan sedikit berbeda. Jadi sekali lagi ya, tolong diingat ya, kita harus memberikan kontribusi ya, karena camp sendiri juga sudah memberikan kita reward ya. Jadi ada baiknya kita memberikan kontribusi. Terus jangan lupa ini teknologi ya, dibantu ya, karena ini berhubungan dengan kita juga sebenarnya, nantinya akan berdampak ke kita ya, kayak bertanam menjadi lebih cepat tumbuhnya ya. Itu akan menguntungkan kita untuk mencari resource. Ini saya akan perlihatkan camp affair yang disebut dengan camp affair ya. Ya, ini dia, ini yang saya sebut bilang tadi, kalau teman-teman mau melakukan kontribusi secara perlahan, ini bisa menggunakan ini ya, dengan mengumpulkan reward dari camp affair ini ya. Ada camp kantin ya, terus kemudian ada infected invasion, terus
camp shooting ya, main tembak-tembakan, ada mancing ya, dengan mancing aja kita memberikan kontribusi kan lumayan ya. Jadi nggak perlu yang ribet ya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet, ada yang mudah. Oke, ini yang pertama, yaitu berhubungan dengan Kak Maria. Nah, ini dia. Kak Maria ini dia membutuhkan susu untuk nanti acara camp kantin. Ini biasanya ada waktu teman-teman ya. Oke, untuk mencari susu kita bisa ke Mbak Lavita ya. Kok mbaknya hilang ini? Mana ini? Oh, dia di sini. Dia pindah. Saya nggak lihat dia ada di sini. Ya, Lavita ini ya. Dia menjual sesuatu ya, supaya kita bisa kasih ke Maria, itu baik itu susu ataupun madu ya. Ya, tuh ya, teman-teman bisa lihat susu, madu di bawahnya. Ya, ini kita beli 3 aja karena Mbak Maria butuhnya 3 untuk setiap member ya. Setiap member kasih 3. Oke, biasanya dia di sini nih ya. Kalau ini teman-teman carinya di sini ya. Ini nggak tahu kenapa dia bisa pindah ke sini nih. Saya nggak tahu. Mungkin ada acara tertentu dari camp. Oke, kita ke Mbak Maria ya untuk memberikan susu yang tadi udah kita beli. Ya. Kita pilih contribution food. Nah, ini kasih aja udah semua ya. 3-3-nya kita kasih. Nah, ya kita udah memberikan. Itu ada 240 per 1440 itu kalau teman-teman lihat. Nah, selanjutnya ya setelah kita memberikan itu kita bisa ke ini ngambil makanan ya. Ini disebut dengan kantin ya, camp kantin. Ini kita tinggal klik dig in ya. Dan biasanya ini sore ya, sore hari bertepatan dengan acara Fountain Bell ya, berdekatan itu ada waktunya. Jadi ya sambil kita menunggu Fountain Bell kita jangan lupa ke kantin ya. Nah, ini saya akan perlihatkan ya, apakah camp kantinnya sudah selesai apa belum. Kita lihat ke camp affair ya. Nah, ini kita lihat ya, camp kantin ini ya tadi itu ya, dia ada jeda waktu ya antara kita memberikan susu, madu ya. Itu dari jam 10-an. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ya camp kantin. Kemudian di sore hari juga bisa, itu sekitar jam 5-an ya sebelum acara fonten. Nanti teman-teman cek aja ya, kita ada waktunya ya. Oke, ini Ciro ya. Ciro ini sebentar lagi, berdekatan itu memang ya. Saya bisa ke kantin dulu. Tapi saya akan tunjukkan satu lagi ya, ini agak sedikit mungkin opsional ya untuk teman-teman ya. Silakan, karena ini lebih ke happiness ya, happiness dari camp, yaitu dengan cara kita menuju ke statue ya, patung ini ya. Terus kita klik free. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ya, rewardnya itu random ya, dapatnya secara random. Tapi lumayan ya, dengan hanya kita berdiri depan statue ini ya, kemudian ya kita mendapatkan sesuatu. Nah, itu dia ya, kebetulan kita dapat nano, lumayan itu ya. Jadi ya, tapi ini opsional, sekali lagi opsional ya, teman-teman boleh lakukan, boleh tidak. Oke, terus ini juga ada ya, ada kotak nih di depan. Nah, ini bisa teman-teman cek ya, itu juga memberikan sesuatu juga ya, gold terutama. Oke, ini kita masih nunggu. Nah, ini Ciro sudah ya, ini Ciro udah mulai. Nah, ini kegiatannya seperti apa aja, nanti akan saya perlihatkan. Ada poin-poinnya, bisa teman-teman lihat kiri layar tuh, kotak ungu, kotak ungu. Kita suruh ngumpulin batu. Yang pertama adalah ini dulu ya, reinforce disebutkan, reinforce the fountain, dapat contribution ya, lumayan. Nah, kemudian selanjutnya dia butuh batu ya, itu kita harus, nah ini dia batunya. Ini saya paling senang di sini karena pasti ada itu di depan furniture ya. Ini ada nah, ini kita tinggal antarkan ke fountain seperti itu ya, poin juga. Dan ini satu lagi ya, kita bisa submit food yang paling bawah itu. Nah, ini ya, ini terserah teman-teman mau kasih berapa ya, maksimal 10. Nah, tuh kita dapat angpau ya. Kalau kita ikut
Fountain Bell keuntungannya di sini kita dapat angpau, juga dapat mastery juga ya teman-teman. Nah, kebetulan dolar ya, kita jalanin terus ya. Nanti kita akan lihat dapat apa lagi. Ini lumayan ya, waktunya agak sedikit lama ya. Jadi saya percepat saja videonya supaya nggak bosenin. Nah ini saya perlihatkan kita dapat dolar. Nah ya, kita dapat gold juga ya, lumayan ya, 500. Kalau setiap hari kita lakukan lama-lama jadi banyak ya. Hitung-hitung nabung ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak. Oke, kita lihat yang Fountain Bell. Nah ya, kalau kita sudah lakukan dia otomatis akan terpenuhi ya, nilainya akan bertambah. Itu ada tulisannya ya, 10/10 ya, dan ada langsung keterangan komplit ya. Kita mendapatkan contribution dan mastery juga itu lumayan ya, bukan lumayan lagi ya. Memang perlu. Kemudian joget-joget seperti ini saya cepetin aja ya, karena akan sedikit memboring kan kalau ngeliat joget-joget cukup lama juga. Ini ada demikian kita dengarkan ya. Ya, itu dia tadi ya, Fountain Bell ya. Kemudian selanjutnya adalah ini dia ya, Camp Patrol, Cascade Rescue, dan Challenge Arena ya. Yang paling penting adalah yang ini ya, Patrol ya. Karena ini kalian bisa lihat rewardnya ya, ada gold. Cascade juga sebenarnya perlu ya, tapi option ya, kalian bisa lakukan atau tidak ya, silahkan. Yang terpenting sekali lagi adalah patrol, dan biasanya kalau patrol itu langsung di-share sama mayornya. Ini kita cek dulu ya. Nah tuh bener ya, mayornya langsung memberikan tim ya, membentuk tim untuk segera melakukan patrol. Biasanya dia udah dirubah ke save active ya, tapi itu hanya untuk menambah. Nah ini tugas pertama ya, biasanya hanya seperti ini ya. Itu langsung bersihin lampu sorot ini. Bekarat, lampu sorotnya bekarat ini. Kemudian foto ya, itu teman-teman bisa lihat ya. Ya kita foto dengan member ini, ada Kak Kuraze ini. Dan kemudian ini ya, membantu para apa ini ya, intuisi scam ya, untuk membunuh, bantu lagi seperti ini semua sebenarnya. Biasanya tidak ada imperial ya, imperial, tapi itu opsional. Dan kemudian kita langsung ke Calbord ya, jika semua misinya sudah ya, biasanya antara 3 atau 4 gitu ya, ada 4 atau 3 misi itu adanya di Calbord. Dan kita bertemu dengan NPC yang namanya siapa ini, agak saya rada susah ini ngejanya karena namanya cukup aneh ya, Grid ya. Ya gitu, mungkin ada keturunan Rusia atau bagaimana saya nggak tahu. Ya gitu. Nah ya itu dia camp patrolnya, coba kita lihat camp patrolnya. Kita cek. Nah ya sudah, camp patrol sudah komplit 15/15. Nah, kemudian selanjutnya kebetulan di acara camp ada yang namanya invasion. Nah tuh ya, ini juga salah satu hal yang penting ya, karena dia memberikan kita resource yang tadi saya bilang saya sumbangkan ke vault ya. Dengan mengikuti camp invasion ini kita nggak perlu susah payah mencari lagi, dan langsung dikasih banyak itu biasanya kalau kita menang. Nah seperti ini ya bentuknya. Ini yang disebut dengan camp invasion. Ini dia kita suruh jaga gate ya. Teman-teman bisa lihat video saya yang lain ya, untuk camp invasion itu seperti apa saya ada ya. Kemudian juga untuk Fountain Bell saya ada juga videonya. Boleh teman-teman, ini hanya tinggal kita jaga gate, kemudian membantu teman-teman yang di bawah. Biasanya yang turun ke bawah itu ya kuat
Kalau untuk yang masih baru sebaiknya bersembunyi di belakang sini, karena di sebelah kita ada cannon. Jadi jangan lupa ada yang di atas itu ya, kita tembak-tembakin juga. Bantu yang di bawah, karena dia nembakin yang di bawah itu ya. Jadi kita tembakin. Nah, ya. Ini sampai kita itu ada tanda seru ya merah di gate 3. Itu bosnya datang ya, jadi kita harus segera bunuh ya. Ini yang disebut dengan infected invasion. Ya, bisa perlihatkan. Ini lumayan. Ada yang kuat sih. Biasanya di setiap kan punya jagoan sih ya. Wow, ini cepat sekali. Dari akan bantu sulit. Wah, tiba-tiba udah selesai. Luar biasa guys, seperti itu ya. Yang saya lihat kita dapat resource. Nah ya, ternyata Bunda itu pemenangnya. Ya seperti inilah ya camp invasion. Ini akan memberikan kita resource, dan resource itu kita bisa berikan ke vault ya, dan menghasilkan kontribusi nanti. Oke, yang selanjutnya ini adalah camp shooting. Itu kalian bisa lihat ada cewek itu di atas tuh ya. Nah itu cewek di atas, saya nggak tahu dia ngapain. Tapi itu dia NPC-nya ya. Kalau kalian mau camp shooting, kalian naik ke tangga ini dulu ya. Kemudian kita nanti bertemu dengan, nah ini dia mbaknya nih ya, ini dia Mbak Mary ternyata namanya. Nah ya, kalau tugas kalian adalah menembak ya, seperti ini, menembak balon. Yang merah poin 10, yang biru poin 5, sementara yang hitam minus 5 jadi hati-hati. Jangan asal tembak ya, itu bisa mengurangi kita punya poin. Nah ini beberapa member-member lain ya sudah mendapatkan nilai paling tinggi berapa tuh, 400 ya. Wah luar biasa. Oke. Ups, saya lupa. Ini harus kita ngomongnya sama mbaknya harus megang senjata ya. Kalau kita nggak megang senjata, dia nggak bisa melakukan camp shooting. Dia bingung, ini senjata apa sih mau dipakai ya kata mbaknya. Jadi kita harus pakai dulu, baru klik ya, itu dia file. Nah langsung tuh ya ada tanda. Jadi ingat ya, keluarkan senjata dulu, baru kita ngobrol sama mbaknya. Nah ini dia tuh serunya. Merah, hijau. Sekali lagi jangan sampai salah nembak. Ya, ini saya cepetin videonya. Karena saya ada yang salah nembak, makanya saya cepetin ya. Biar nggak kelihatan sama kalian, kan memalukan. Tapi nggak apa-apa ya itu ya, silakan nanti. Oh ya, tuh tinggal tembak ya. Oke, sampai selesai. Nah ya, mastery reward ya. Ini kalian bisa mendapatkan, kebetulan saya 315 sampai itu kalau nggak salah. 140 biru, 180 merah, dan ada bener hitam 1. Selalu nembak saya. Oke, ini dia yang disebut dengan camp shootingnya. Silahkan kalian coba. Selanjutnya ya, ini yang paling saya suka. Ini santai ini, kita hanya tinggal mancing. Camp Pound ya. Tempat untuk mancing mania ada di sini. Nah ya, kita hanya cukup cari di map ya, camp pound itu gambar ikan tadi saya perlihatkan di map. Tugasnya adalah mancing doang ya, tapi sudah dapat kontribusi ya, lumayan jadinya. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Ini saya akan perlihatkan. Ya ada di campfire juga ya, salah satunya ya, salah satu kegiatan. Nah tuh paling atas ternyata. 09. Kita hanya disuruh nyari 3 teman-teman ya, 3 ikan doang ya, nggak banyak-banyak ya. 3 ikan udah cukup untuk memberikan kontribusi, dan ini kalau bisa dilakukan setiap hari ya. Hal-hal yang tadi itu kalau bisa kalian lakukan setiap hari, karena begitu seminggu ya udah pasti 2000 itu udah otomatis itu akan 2000. Ini saya cepatkan ya, karena saya memilih manual, saya lebih suka manual memang. Kalau untuk mancing ya lebih suka manual. Dan ini saya cepetin supaya teman-teman ya
harus coba sendiri ya, kalau yang ini harus coba sendiri ya. Jangan sampai tidak, ini agak sedikit mengasihkan ya buat saya bermain-main di laut ini ya, di di pond ya, pond, camp pond, bukan laut, camp pond. Mari kita lihat, kan saya sudah dapat 3 ikan dan memang disuruhnya cuma 3 ikan. Nah tuh ya, sudah selesai ya, 99. Oke, saya rasa itu saja. Seperti biasa, have fun dan sampai jumpa lagi.